Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita mulai di halaman 157. Loli, semut yang cerdik. Nah, ini di bawah ada bacaan karya Neni Silvana. Itu berarti penulisnya ya. Baik, kita baca sama-sama ya. Namanya Lolita, dipanggilnya Loli. Ia adalah seekor semut yang cantik dan cerdik. Ia tinggal di sebuah lubang di taman bunga milik Pak Tono. Pak Tono adalah keluarga kaya di sebuah kota. Pada suatu hari, Loli sedang berjalan-jalan dan bermain ke dalam rumah Pak Tono. Kita ke halaman selanjutnya. Di sana, Loli melihat beberapa potong buah semangka yang berserakan di bingkai. Sisa makanan dari putri Pak Tono yang bernama Michiko. Buah semangka itu terlihat segar dan manis sehingga Loli ingin mengambil dan mencicipinya. Loli ingin bisa membawa pulang buah semangka itu untuk dibagikan kepada keluarga dan temannya. Loli mendekati potongan buah semangka itu. Loli mencoba untuk mengangkatnya dan membawa pulang. Sayangnya, tubuh mungil Loli tidak mampu membawa buah semangka itu karena potongan buah semangkanya terlalu besar. Loli mencoba berulang kali, tetapi tubuh mungil Loli tetap tidak kuat membawanya. Bahkan, Loli hampir terjatuh saat berusaha membawa semangka itu. Berulang kali Loli mencoba sehingga Loli merasa lelah dan putus asa. Karena kelelahan, Loli beristirahat sejenak. Tanpa sengaja, Loli memperhatikan kegiatan di sekitarnya. Di sana Loli melihat Rara dan Tika sedang menghadapi masalah yang sama. Di depan Rara dan Tika terdapat sebuah roti donat dan tiramisu keju. Mereka berdua tidak dapat mengangkat kedua kue tersebut untuk dibawa pulang. Potongan kue donat dan tiramisu keju terlalu besar. Loli berpikir keras agar dia dan temannya bisa membawa buah semangka dan kue pulang ke rumah. Rara dan Tika, maukah kalian bekerja sama? Teriak Loli memanggil Rara dan Tika. Kita bekerja sama dan bergantian membawa buah semangka dan kue ke sarang bersama-sama. Baiklah, aku setuju, kata Rara. Ya, aku juga setuju, sahut Tika dengan semangat. Mereka tertawa bersama-sama dan saling berpandangan. Baiklah, bagaimana jika dimulai dengan kita bertiga menggigit buah semangka, lalu kue donat, dan terakhir kue tiramisu, usul Loli. Kami setuju, sahut Rara dan Tika bersamaan. Berkat ide cerdik Loli, buah semangka dan kue bisa terangkat ke sarang mereka. Loli, Rara, dan Tika bisa saling berbagi untuk menikmati buah semangka dan kue bersama. Mereka bertiga tersenyum dan bergembira bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, kita lanjut dengan ayo berlatih ya. Mengerjakan soal berdasarkan teks bacaan. Bacalah cerita dongeng di atas dengan cermat. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Apa judul dongeng di atas? Apa ya judulnya? Biasanya judul itu adanya di tengah-tengah bacaan, di kalimat yang paling pertama. Nah, seperti ini. Dia lebih hitam kan tulisannya? Nah, ini biasanya judulnya dia ada di tengah-tengah kan, nggak di sebelah sini, nggak sebelah sini. Jadi, simpannya di tengah-tengah. Dan sebelum ceritanya dimulai. Nah, itu judul. Apa judulnya? Oke, hebat. Kalau sudah ditulis, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Buah apa yang disukai Loli? Ini mah bisa langsung kelihatan di gambar. Apa tuh? Oke, bisa ya. Ketiga. Siapakah yang sangat menyukai kue donat dan tiramisu? Siapa ya tadi ya? Coba kita baca ada di sebelah mana. Kayaknya kita mulai baca dari sini aja ya.
Karena kelelahan, Loli beristirahat sejenak. Tanpa sengaja, Loli memperhatikan kegiatan di sekitarnya. Di sana, Loli melihat Rara dan Tika sedang menghadapi masalah yang sama. Di depan Rara dan Tika terdapat sebuah roti, donat, dan tiramisu keju. Berarti siapa tuh yang sangat menyukai kue donat dan tiramisu? Udah ketemu ya jawabannya ya? Oke, tulis di sini. Nomor 4 ya. Mengapa Loli dan temannya tidak dapat membawa buah dan kue itu? Kayaknya masih dekat situ ya. Coba kita baca lagi dari sini nih. Udah ketemu belum? Mereka berdua tidak dapat mengangkat kedua kue tersebut untuk dibawa pulang. Potongan kue donat dan tiramisu keju terlalu besar. Loli berpikir keras agar dia dan temannya bisa membawa buah semangka dan kue pulang ke rumah. Nah, kira-kira jawabannya mengapa Loli dan temannya tidak dapat membawa buah dan kue itu? Udah ketemu kan tadi di antara sini, tinggal dipindahin ya. Ingat kalau pertanyaannya mengapa, berarti depannya harus dijawab karena. Karena apa? 5. Bagaimana cara Loli dan temannya membawa buah dan kue ke sarangnya? Nah, coba kita cari di sini ya. Ada enggak ya? Rara dan Tika, maukah kalian bekerja sama? Nah, ini udah lumayan nih bisa menjawab ya. Caranya itu terus tapi tambahin. Karena sudah ditanya bagaimana, cara lagi yang ditanyakan. Bagaimana cara? Caranya gimana selain yang bekerja sama? Dilengkapi. Gimana caranya? Tanya gini. Bagaimana jika dimulai dengan kita bertiga menggigit buah semangka, lalu kue donat, dan terakhir kue tiramisu? Usul Loli. Kami setuju. Terus lanjut lagi baca sampai bawahnya. Ada lagi nggak yang bisa kita tambahin buat jawaban ya? Nomor 5 ini. Begitu ya. Oke, alhamdulillah halaman 159 selesai. Oke, kita lanjutkan ke halaman 170. Di sini teman-teman diajak untuk belajar tentang persamaan kata atau bahasa kata lainnya itu adalah sinonim. Apa? Sinonim artinya persamaan kata. Nah, misalkan persamaan kata untuk yang nomor 1 ya, Bu Fi kasih contoh nih cara mengerjakannya. Kan di sini perintahnya apa? Menjodohkan persamaan kata. Nah, membantu itu persamaan katanya memilih atau meminjam atau menolong. Iya betul. Ini mah gak usah dikasih tahu, udah tahu, udah hebat. Tinggal kita kasih centang. Seperti itu ya. Karena perintahnya ini. Oke, yang kedua. Kerja bakti. Kerja bakti itu sinonimnya atau persamaan katanya yang mana? Kerja keras, gotong royong, atau bekerja ya? Silahkan centang. Nomor 3. Masyarakat. Nah, masyarakat ini berarti banyak nih dan di antara arti yang paling mendekati, karena memang kita bagian dari masyarakat, teman juga bagian dari masyarakat, sahabat juga bagian dari masyarakat. Tapi maksudnya sinonimnya masyarakat itu apa? Jangan lupa dicentang. Iuran. Nah, iuran itu biasanya kan sesuatu yang sukarela ya, nggak maksa, nggak wajib. Nah, kalau ongkos kan harus atau wajib ya, ada jumlahnya. Terus kalau tiket juga suka ada segini harga tiketnya 10.000 misalkan. Nah, di mana persamaan katanya? Iuran itu yang mana? Ongkos atau sumbangan atau tiket. Nomor 5. Kelompok. Apa ya persamaan kata dari kelompok? Apakah teman,
Apakah saudara ataukah tim? Atau kita juga sering mendengar tim itu regu ya. Itu juga masih sinonimnya itu, tim, regu. Setelah itu, kalau sudah diceklis semua, kita ke halaman selanjutnya. Oke. Alhamdulillah, sekarang kita lanjut ke halaman 190. Membuat kalimat. Nah, untuk membuat kalimat, Bu Fi contohin lagi ya. Contohnya untuk nomor 1. Kalian ditantang membuat kalimat dari kata anak yatim. Berarti di kalimatnya harus ada kata anak yatim. Gimana ya? Misalkan Bu Fi mau bikin Nina selalu baik terhadap anak yatim di sekitar rumahnya. Nah, berarti kalau ini sudah ada kata anak yatimnya sesuai soal. Nah, kalian garis bawahi deh. Nah, itu berarti selesai 1 ya. Sekarang contoh nomor 2. Bantuan sosial. Bikin cerita ayo yang ada kata bantuan sosial. Silahkan ceritain apa aja. Kalian mau nyeritain siapa nih ceritanya? Tadi Bu Fi nomor 1 nyeritain Nina ya. Sekarang kalian mau misalkan ayahku, boleh. Misalkan ayahku sedang pergi mengantarkan bantuan sosial bagi korban gempa. Nah, ini ceritanya udah jelas ya. Ada orangnya, ada pekerjaannya yaitu mengantarkan, dan ada kata yang jadi soal. Kita garis bawahi bantuan sosial. Nomor 2 udah selesai. Contoh nomor 3. Misalkan nenek, ceritanya Bu Fi orangnya mau nenek-nenek. Nenek penjual kue misalkan ya. Nenek penjual kue itu hidup sebatang kara. Tahu nggak artinya sebatang kara? Sebatang kara itu seorang diri, sendirian, nggak punya keluarga. Ya Allah ya. Nah, tunggu ya. Nenek penjual kue itu hidup sebatang kara sekarang. Ceritanya kakeknya udah meninggal, jadi dia hidup sebatang kara. Udah, garis bawahi jangan lupa ya. Nomor 4, Bu Fi mau bikin cerita apa ya tentang menyantuni. Bentar. Oh, gini deh. Ini Bu Fi mau bikin kalimatnya kayak nasihat gitu. Boleh kayak gitu juga ya. Tadi cerita tentang si Nina, tentang ayahku. Ini tentang nenek penjual kue. Kalau ini tentang kita ya. Ceritanya kan mau nasehatin diri kita sendiri. Kita harus menyisihkan uang jajan agar bisa menyantuni orang miskin. Oke. Belum. Kan belum di garis bawahi Bu Fi. Oh iya betul, garis bawahi dulu. Menyantuni. Selesai. Terakhir, tulus ikhlas. Apa ya tulus ikhlas? Tadi udah cerita tentang Nina yang baik sama anak yatim. Terus ayah bantuan sosial. Nenek sebatang kara. Kita menyantuni orang miskin. Cerita apa lagi ya tulus ikhlas? Jangan jauh-jauh. Ibuku.
Ibuku orang yang paling tulus ikhlas membantuku belajar di rumah. Masya Allah. Kalau nggak mau di bawahnya nggak apa-apa ya. Iya, tinggal kita garis bawahi deh tulus ikhlas mana. Ini dia. Selesai bikin kalimat. Alhamdulillah. Nah, dan yang terakhir halaman 193. Latihan akhir subtema 4. Dari sini terus sampai halaman 195. Masih ada 196 ya, tapi sampai sini aja nomor 10. Oke, selamat mengerjakan salih-salihah.